Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video kali ini. Saya akan membahas tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah secara bahasa maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai dan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan, dipelihara, yaitu 1. Agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima harta. Tujuan syariat dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, hazi, dan tasini. Satibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. 1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. 3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid syariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama beristihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tasawuf di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid syariah, yakni 1. Perlengkapan maqasid ad-daruriyat ketika Tuhan menyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama. Syariah memerintahkan agar salat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakannya dengan berjamaah. Sebagai perlengkapan maqasid syariah, yang kedua adalah pelengkapan maqasid hajiyat tatkala syarah memberikan kemurahan kepada orang-orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqosor salat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkannya menjamaahnya. Pelengkapan maqasid asyariah. Yang 3. Pelengkap maqasid tasniyat, saya mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan-urusan tasni. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syariah menyunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara maqasid syariah sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi.
perantara tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat larangan-larangannya, dan mempunyai peran perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang, tidak logis apalagi status perbuatan itu dilarang sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarangnya juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah yang penting, yakni satu, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Dua, menutup jalan menuju perbuatan terlarang. Sekian dari video kali ini bersama saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.